Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channel Herjinata, konten yang membahas tentang cerita misteri, mistis, mitos, dan sejarah. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang misteri Gunung Papandayan. Langsung saja kita menuju ke videonya dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Gunung Papandayan masuk dalam jajaran gunung di Jawa Barat, di mana gunung ini terbilang sangat eksotis karena banyak pendaki yang ingin ke sini. Bahkan sekarang Papandayan sudah menjadi destinasi wisata yang cukup mudah untuk didaki. Dari keindahan Papandayan juga banyak menyimpan misteri yang cukup bikin tegang bulu-bulu. Pada tahun 2006, warga yang tinggal di lereng Gunung Papandayan digegerkan dengan kemunculan tapak kaki besar yang diklaim sebagai tapak kaki milik makhluk bernama Bigfoot. Misteri Gunung Papandayan ini terjadi di sebuah perkebunan yang berada di lereng Gunung Papandayan. Pemilik perkebunan tempat ditemukannya tapak kaki misterius itu bernama Ahmudin. Pria tersebut menemukan tapak kaki manusia dengan ukuran yang sangat tidak wajar. Setelah ditelusuri, tapak kaki itu berasal dari lereng gunung atas menuju ke bawah. Setelah dihitung, jumlah tapak kaki raksasa itu berjumlah 49. Tapak kaki terakhir terlihat di sisi kolam berukuran 4 x 6 meter. Seakan makhluk misterius tersebut masuk ke dalam kolam dan menghilang. Yang pasti tidak ditemukan lagi jejak kaki misterius itu di seberang kolam. Sampai saat ini, keberadaan tapak kaki Bigfoot itu masih menjadi misteri Gunung Papandayan yang belum terpecahkan. Namun ada yang menduga bahwa tapak kaki raksasa tersebut milik makhluk gaib penghuni Gunung Papandayan yang turun ke pemukiman warga. Salah satu spot di Gunung Papandayan yang menarik perhatian para pendaki adalah hutan mati. Ini merupakan hutan yang terbakar akibat erupsi Gunung Papandayan yang telah mengalami 4 kali letusan. Letusan di tanggal 12 Agustus 1772 adalah letusan yang paling dahsyat karena menghancurkan 40 desa dan menewaskan 2.957 jiwa. Hutan mati dulunya adalah sebuah hutan yang rimbun dan banyak tumbuhi pepohonan. Akan tetapi, setelah mengalami letusan Gunung Papandayan selama 4 kali berturut-turut, semua pohon di hutan ini terbakar dan mati. Sisa-sisa pohon yang terbakar nampak hitam dan memenuhi area hutan mati. Selain menimbulkan kesan angker, ternyata hutan mati juga menjadi spot yang instagramable. Hampir setiap pendaki yang melintasi hutan mati pasti mampir dan berfoto di sini.
Yang kelihatan angker justru tidak seangker yang Anda bayangkan. Tak ada salahnya jika Anda turut mampir di sini ketika mendaki Gunung Papandayan. Larangan mendaki Gunung Papandayan. Tidak boleh berlaku tidak sopan dan tidak boleh berkata kasar. Pasti pernah Anda dengar ketika hendak mendaki gunung. Sejumlah pantangan saat mendaki gunung memang wajar, mengingat gunung adalah sebuah tempat yang banyak dihuni oleh makhluk gaib. Maka sebaiknya kita menjaga tutur kata dan perilaku saat mendaki agar tidak diganggu dengan makhluk gaib. Sejumlah pantangan umum tersebut berlaku ketika Anda mendaki gunung manapun. Namun ada sebuah larangan di Gunung Papandayan yang sangat unik dan terbukti nyata. Larangan tersebut berkaitan dengan hujan dan angin. Jadi saat ada angin kencang menghembus ke arah pendaki, maka hal yang harus dilakukan oleh pendaki tersebut adalah diam sejenak dan tidak melanjutkan perjalanan. Suatu ketika larangan di Gunung Papandayan ini dilanggar oleh sekelompok pendaki. Ketika ada angin kencang, mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil terus bercakap-cakap. Namun tak lama hujan turun begitu deras, sehingga mau tidak mau mereka harus berhenti dan berteduh sampai hujan reda. Misteri si Tongki. Sebuah cerita misteri Gunung Papandayan yang satu ini cukup terkenal dan beredar luas di kalangan pendaki. Walaupun kebenaran cerita ini belum bisa dibuktikan, tetapi banyak orang yang percaya dengan cerita pendaki yang bernama Tongki. Tongki melakukan pendakian bersama dengan teman-temannya ke Gunung Papandayan. Dalam pendakian itu ada sejumlah teman-teman wanita Tongki yang ikut. Tentu saja Tongki tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati teman wanitanya. Malam hari Tongki berkumpul bersama ketujuh temannya di tenda. Mereka saling bercanda dan berbagi cerita. Timbul keinginan Tongki untuk mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mengajak kawan-kawannya bercerita horor. Maksud Tongki, ia ingin membuat teman-teman wanitanya ketakutan dan merapat kepadanya. Larangan mengenai cerita horor saat sedang mendaki gunung memang sudah menjadi rahasia umum. Maksud dari larangan ini adalah agar penghuni gaib di gunung tidak mendengar cerita tersebut dan menakut-nakuti kalian. Tapi Tongki menceritakan pengalaman-pengalaman horornya yang entah benar-benar terjadi atau hanya karangan semata. Usai bercerita, Tongki ingin buang air kecil. Pergilah Tongki ke semak-semak untuk buang air kecil. Namun di tempat ini justru Tongki melihat wanita berpakaian putih melayang dari satu pohon ke pohon lainnya. Tongki yang penakut akhirnya berteriak sambil berlari sampai akhirnya jatuh terjerembab di dekat teman-temannya yang masih terjaga. Kisah misteri Gunung Papandayan yang dialami Tongki ini menjadi pembelajaran agar kita tidak bercerita horor atau tentang gaib saat sedang mendaki gunung. Percaya atau tidak percaya dikembalikan kepada kepercayaan diri kalian masing-masing.